dia yang garuk-garuk kepala. Sementara ini keluar, Bagus Kahvi dan gol! Luar biasa. Terima kasih tiang gawang, terima kasih Misal gawang. Fahri Husaini sodorkan Bagus Kahvi opsi untuk lini serang timnas U23 untuk dibawa ke Thailand untuk Piala AFF edisi 2023 ini. Fenomena penolakan klub Liga 1 untuk mengirim pemainnya ke timnas Indonesia U23 mendapatkan respon dari mantan pelatih timnas yakni Fahri Husaini. Bagus Kahvi dikenal sebagai predator house goal dan mencetak gol cantik di Piala AFC U16 2018. Bagus Kahvi pernah menjadi salah satu striker muda paling tajam pada masanya. Oleh karena itu, banyak yang menduga jika Fahri Husaini mendorong Bagus ke timnas U23. Menurutnya Bagus Kahvi merupakan penyerang bernaluri house goal. Tidak salah Sintayong yang memboyong Bagus Kahvi ke timnas untuk Piala AFF edisi kali ini. Apalagi jika mempertimbangkan track record Barito Putra yang tidak pernah menolak pemainnya merapat ke timnas. Sebanyak apapun mereka dilucuti di Liga 1. Sejauh ini PSSI memang memanggil satu pemain inti Barito Putra, yakni sang kembarannya Bagas Kava yang memperkuat timnas Indonesia U23 di Piala AFF U23. Dengan sejumlah klub enggan melepas pemainnya ke timnas, membuat Fahri Husaini mengajukan nama Bagus Kahvi untuk tampil di Piala AFF. Di sisi lain juga pro kontra pelatih Persija Jakarta Thomas Doll secara belak-belakan menolak pemain Persija Jakarta merapat ke timnas Indonesia. Padahal gelaran Piala AFF U23 di depan mata. Sintayong yang awalnya memanggil 5 pemain Persija yang diandalkan di Liga 1. Kelima pemain Persija yang dipanggil ada Ilham Rio Fahmi, Witan Sulaiman, Doni Tripamungkas, Rizky Ridho, dan Ferrari. Namun belakangan PSSI merevisi daftar pemainnya yang dipanggil ke timnas Indonesia. Hanya Rizky Ridho dan Muhammad Ferrari yang diminta merapat oleh Sintayong. Banyak yang menduga PSSI harus merevisi daftar pemain timnas karena protes keras dari pelatih kepala Persija Jakarta Thomas Doll. Timnas berangkat ke Thailand malam ini. Sintayong yang menyampaikan kekesalannya kepada para klub yang tidak lepas para pemainnya untuk membela timnas yang tak diperkuat beberapa pemain terbaik Piala AFF. Timnas menjalani pemusatan latihan terakhir di Jakarta sebelum mengikuti ajang Piala AFF. Hal itu berarti skuad Garuda Muda akan terbang ke Thailand pada malam ini juga. Sayangnya Sintayong tak bisa membawa seluruh pemain terbaiknya di ajang tahunan ini. Selain tidak diisi pemain abroad seperti Rafael Struijk, ada beberapa pemain timnas yang berkarir di luar negeri sebagai contoh Elkan Bagot, Pratama Arhan, Ivan Jenner, Rafael Struijk, Marcelino Ferdinand, dan Asnawi Mangku Alam. Sintayong yang tak juga menyertakan pemain-pemain berlabel bintang di Liga 1 Indonesia. Sebut saja Rizky Ridho, Witan Sulaiman, Adi Satrio, hingga Fajar Fatur. Untuk Beckham Putra, kabarnya akan bergabung dengan skuad U23. Meski belum diketahui kelanjutannya, lantas bagaimana respon Sintayong setelah mendapatkan banyak penolakan dari klub-klub Liga 1 yang enggan melepas sang pemain ke timnas Indonesia? Sintayong menyikapinya dengan santai. Pelatih 53 tahun itu mengatakan Piala AFF hanyalah batu loncatan sebelum skuad Garuda Muda ambil bagian di kualifikasi Piala Asia pada 9-12 September 2023. Ditambah lagi, Erick Thohir tidak memberikan target apapun kepada Sintayong di Piala AFF U23. Karena itu Sintayong tidak ambil pusing dengan absennya beberapa pemain andalan. Ke Thailand selamat berlibur. Udah. Bukan liburan. Oh, masih mau main? Masih. Nggak capek? Enggak. AFF
U23 itu September. Kita lawan Cina Taipei sama Turkmenistan. Bisa menang nggak? Nah, kalau itu masuk, kita ke AFC Asia. Kita April. Itu target utama. Jadi kita mempersiapkan AFF ini untuk kita mempersiapkan buat AFC U23. Kalau kita main AFC Asia di Qatar bulan April bagus, kita kemana? Olimpiade Paris. Mau nggak main di Olimpiade? Mau. Saya bisa mengerti hati pelatih klub-klub seperti apa, karena mempunyai target masing-masing dan prestasi di liga. Apalagi pemain yang dipanggil pemain inti di tim mereka, ungkap Sintayong. Di Piala AFF, Timnas Indonesia U23 tergabung di grup B bersama Malaysia dan Timur Leste. Timnas Indonesia langsung dihadang Malaysia di laga pertama grup B Piala AFF pada Jumat 18 Agustus 2023 mendatang. Di sisi lain, Sintayong yang memastikan tidak akan menggenjot fisik anak-anak asuhnya jelang bertarung di Piala AFF kali ini. Hal itu terpaksa dilakukan karena waktunya terlalu mepet untuk persiapan. Timnas telah memulai pemusatan. Sebanyak 17 pemain hadir pada hari pertama dan 6 lainnya masih absen karena berbagai alasan. Sintayong dikenal sebagai pelatih yang sangat memperhatikan kebugaran pemain. Namun hal itu tidak bisa dilakukan pada latihan kali ini. Waktu persiapan yang mepet membuatnya fokus terhadap strategi permainan. Pastinya tidak ada waktu untuk latihan fisik ya. Jadi akan fokus ke latihan organisasi atau permainan, ungkap Sintayong.